Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 16. Suami istri yang sah. Eliana menjawab dengan pelan. Bukan seperti itu. Aku hanya... Tiba-tiba, ucapan selanjutnya tertelan kembali ke dalam perut. David memegang wajah mungil Eliana dan membungkam mulut itu dengan cumi-cumi panas penuh provokasi. David tidak membiarkan gadis itu menyelesaikan ucapannya. Ruangan yang cukup sempit itu kini terasa panas dan sesak. Seorang pria gagah dengan dada yang bidang duduk di atas kursi mobil dengan seorang wanita di bawahnya. David terus mencumi-cumi bibir Eliana dan menyusuri leher putih itu dengan bibirnya. Entah waktu telah berlalu berapa lama, David dan Eliana kini berada di kursi belakang dengan posisi Eliana masih di bawah tubuh David. Pria itu terus mencumi-cuminya, sementara satu tangan masuk ke bawah rok jeans milik Eliana. David? Tit, Eliana disela cumi-cumi panas mereka. Jangan. Eliana menahan tangan besar itu agar tidak menjelajah masuk semakin jauh ke dalam pakaiannya. Itu amat sangat berbahaya bagi David, juga bagi Eliana sendiri. Pria itu bukan hanya mencumi-cumi bibirnya, tapi juga menikmati setiap jengkal tubuh Eliana dengan penuh provokasi. Kancing kemeja wanita itu sudah dilepas semua oleh David, menampakkan tubuh putih mulus dengan sedikit bercak merah yang masih ada di dada dan leher, sisa alergi kemarin. Setelah beberapa saat, akhirnya David melepaskan tautan bibir mereka. Dengan nafas yang terengah, ia pun berkata, "Sekarang, apa kau sudah paham bagaimana hubungan kita? Kita bukan hanya sekadar menikah karena perjodohan, tapi kita adalah suami istri yang sah di mata hukum." David melanjutkan ucapannya di dalam hati. Oke, iya, aku tahu. Kau tidak perlu mempertegas hal ini lagi, jawab Eliana dengan wajah yang sudah memerah. Ia tidak kuasa menahan sensasi yang timbul dari ancaman tangan David yang masih berada di bawah sana. Sekarang, bisakah kau turun dari tubuhku? Tanya Eliana sambil menarik tangan David. Jika seperti ini terus, mereka berdua bisa hilang kendali. Melihat David tidak bergerak, Eliana mencoba untuk mendorong dada kekar pria tersebut, memaksanya untuk menyingkir. Ketika tangannya menyentuh dada polos itu, Eliana merasakan arus listrik yang menjalar dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuh. Dengan cepat Eliana menarik tangannya kembali, memalingkan muka ke sisi lain, tidak lagi menatap pemandangan tubuh David yang terbuka. David melihat wajah cantik itu bersemu merah dan sedikit gugup. Ini baru pemanasan. Lain kali kau akan benar-benar aku makan, ancam David sambil mencubit hidung Eliana sebelum dia menyingkir dari tubuh wanita tersebut. David segera menyatukan semua kancing kemejanya yang sudah terlepas, lalu membenarkan sesuatu yang tegang di bawah sana. Setelah pakaiannya rapi, David kembali duduk di kursi depan untuk mengemudi. Tanpa rasa malu, David mengemudikan kendaraannya dan masuk ke jalan raya yang cukup ramai. Ekspresinya sangat santai dan tenang, seolah yang tadi bergulat lincah di kursi belakang itu bukanlah dirinya. Tiba di sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota itu, David menghentikan kendaraannya di tempat parkir gedung mall. Ia membuka sabuk pengamannya,
lalu keluar dari dalam mobil dengan elegan. Kacamata hitam tersemat di hidung mancungnya dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. "Ayo turun," ucapnya sambil membuka pintu mobil untuk Eliana. Eliana terdiam di kursinya. Tidak berniat untuk turun dari mobil. Toh yang ingin pergi berbelanja adalah David, bukan dirinya. "Apa kau masih ingin melanjutkan yang tadi?" Kepada David sambil membungkukkan badan. Menatap Eliana dari dekat. "David!" bentak Eliana dengan sedikit kesal. Ia mendorong tubuh pria itu sambil berkata, "Iya, aku turun, minggir kau." Setelah David menyingkir, Eliana pun keluar dari dalam mobil. Ia berjalan cepat menuju pintu masuk mall, menghiraukan David yang sudah tertinggal jauh di belakang. Perbuatan David di dalam mobil tadi sungguh membuat wanita itu salah tingkah. Antara malu dan juga kesal, Eliana berniat untuk tidak berdekatan lagi dengan pria itu. Di pusat perbelanjaan yang sangat besar dan ramai itu, Eliana masih berjalan sendiri tanpa arah dan tujuan. Ia tidak tahu harus berjalan kemana dan mau membeli apa. Karena yang mengajak pergi ke mall itu adalah David. Ketika Eliana melewati toko ponsel, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia terdiam sambil menatap ratusan ponsel baru yang terpajang di toko tersebut. Ingin membeli ponsel baru, tapi juga tidak ingin-ingin amat. Setelah terdiam beberapa saat, Eliana pun balik kanan dan pergi meninggalkan toko tersebut. Baru 5 langkah berjalan, tiba-tiba seseorang menarik pergelangan tangan Eliana. David menuntun wanita tersebut hingga mereka masuk ke toko ponsel yang tadi sempat menarik perhatian Eliana. David, apa yang kau lakukan?" "Bukankah kau ingin membeli ponsel? Ayo pilih, ponsel mana yang kau suka?" balas David dengan santai. Ia berdiri di samping Eliana tanpa melepaskan pergelangan tangan istrinya itu. David melihat-lihat beberapa model ponsel dan menawarkan setiap ponsel yang dilihatnya itu pada Eliana. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sangat manis. "Apa kau mau yang ini?" tunjuk David pada sebuah ponsel yang sama persis dengan ponsel milik Eliana. Ponsel itu sangat spesial, hingga disimpannya pun di kotak kaca khusus dengan hiasan lampu putih di dalamnya. Terlihat mewah dan elegan. Eliana melihat ponsel yang ditunjuk oleh David. Namun, ia segera menggelengkan kepala, menolak untuk membeli ponsel tersebut. "Aku tidak ingin membeli ponsel, punyaku masih bagus kok," ucap Eliana dengan sedikit berbohong. Andai Eliana ingin membeli ponsel pun, ia tidak perlu meminta David untuk membelikannya. Ia masih mampu untuk membelinya sendiri. Punyamu masih bagus." David menaikkan sebelah alisnya, menatap wanita itu dengan tajam. "Benarkah?" Semalam, David membuka tas kecil milik Eliana ketika wanita itu masih dirawat di rumah sakit. Di dalam tas tersebut ada sebuah ponsel yang sudah rusak parah sampai tidak bisa dinyalakan lagi. Sekarang dia bilang ponselnya baik-baik saja. Dasar pembohong kecil, batin David. "Sudahlah, ayo. Aku tidak ingin membeli ponsel," ajak Eliana sambil menarik tangan David untuk keluar dari toko tersebut. Ia sungguh tidak ingin membeli apapun di mall ini, termasuk ponsel. Tunggu. David menghentikan langkah kakinya ketika mereka sudah keluar dari toko ponsel tadi. Tanpa mengajak Eliana lagi, David kembali masuk ke dalam toko ponsel. Tak lama, ia keluar lagi sambil membawa sebuah kantong kecil berwarna putih. "Nih, pakailah. Aku tahu ponselmu sudah hancur. Tidak usah berpura-pura tidak butuh," ucap David sambil memberi kantong di tangannya pada Eliana. Kemudian,
David berjalan meninggalkan Eliana, tidak membiarkan wanita itu menolak pemberiannya. Melihat Eliana masih terdiam di tempat, David kembali menghampirinya. Tanpa aba-aba, David pun berbisik penuh godaan di telinga Eliana. "Ini sebagai hadiah atas kepatuhanmu tadi di dalam mobil." Senyum jahat terpancar dari wajah tampan pria itu. David sangat senang melihat reaksi Eliana karena ucapannya barusan. "David!" teriak Eliana, menghentikan kegilaan suaminya. "Ternyata kau semenyebalkan ini ya. Aku baru tahu, Tuan David ternyata seorang apa? Aku seorang apa?" Potong David sedikit mengejek. "Aku seorang suami yang museum maksudmu?" Eliana mengeratkan giginya, menahan kekesalan karena godaan pria itu. Sejak kapan David jadi gila seperti ini? Eliana sungguh kesal dengan tampang tidak berdosa David. Padahal di mata semua orang, Tuan David adalah tuan muda tampan yang sangat dihormati dan disegani. Tapi nyatanya, melihat Eliana sekesal itu, David justru semakin senang. "Sudahlah, ayo kita berkeliling. Kita cari beberapa pakaian yang kau suka. Sekalian pakaian tidur. Baju tidur seksoi, pakaian dalam. David, tas dan sepatu juga boleh," lanjut David tanpa memedulikan peringatan dari Eliana. "Kau sungguh gila, aku tidak butuh semua itu," bentak Eliana semakin kesal. "Sebenarnya ini sebagai permintaan maafku karena sudah menghilangkan koper dan semua barang milikmu kemarin," ucap David dengan serius. Ia benar-benar menyesal telah membuang koper Eliana ke bak sampah hingga semua isi di dalamnya hilang entah kemana. Kau membuang koperku?" tunjuk Eliana pada David, semakin kesal dengan pengakuan jujur pria itu. "Kau sungguh membuang koperku?" tanya Eliana lagi memastikan. "Iya, aku minta maaf," ucap David pelan. "Kenapa kau membuang barangku?" Itu karena kau sangat menyebalkan." "Apa?" Eliana membulatkan bola matanya sambil menatap David. Pria itu bukan hanya tukang museum, namun juga tukang menuduh Eliana sebagai wanita menyebalkan. "Memangnya aku semenyebalkan apa hingga kau tega membuang koperku?" "Ya, memang hanya koper kosong, tapi Eliana ingin mendengar alasan pria itu membuang koper miliknya." Itu David menggaruk kepala yang tidak gatal. "Sudahlah, itu semua tidak penting. Sekarang aku akan mengganti semua barang yang ada di dalam kopermu. Kau tinggal pilih saja. Nanti aku yang bayar." Eliana kesal, namun juga ingin tertawa melihat rasa bersalah pria itu. "Baiklah, aku akan membeli semua barang yang aku mau. Sebanyak apapun itu, kau tidak boleh melarangku," ucap Eliana dengan puas. "Baiklah, terserah." David mengikuti langkah Eliana dari belakang, pergi dari satu toko ke toko lainnya untuk membeli banyak barang. Tanpa sungkan lagi, Eliana membeli beberapa pakaian, tas, dan sepatu, membuat David kesulitan untuk membawa semua barang belanjaannya. Tuan David yang biasa dihormati dan disegani, kini di mata Eliana hanyalah seorang pelayan yang membawakan semua barang belanjaan sang majikan. Dan bukan hanya itu, tapi juga harus mengeluarkan uang ribuan dolar untuk membayar semua belanjaan tersebut. "Hei, apa kau ingin balas dendam? Bukan hanya menghabiskan uangku, tapi juga membuat harga diriku hancur," gerutu David sambil mengikuti Eliana dari belakang.
Tentu saja dengan barang bawaan yang sangat banyak di kedua tangannya. Salah sendiri mengapa membuang koperku. Ya, koperku. Sebab memang hanya kopernya saja yang pria itu buang tanpa ada isinya.